Yang pertama, pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Lingkungan sangatlah berdampak besar bagi kehidupan. Jika lingkungan kehidupan kita kurang baik, maka diri kita akan ikut merasakan kurang baik dalam kehidupan. Jika lingkungan kita mengajarkan banyak kejelekan, maka kita juga akan terbiasa melakukan kejelekan. Sama juga jika lingkungan kita bagus bagi kehidupan, maka kita akan merasakan kehidupan yang tentram dan damai. Jika lingkungan kita banyak mengajarkan kebaikan, maka kita juga akan melakukan kebiasaan yang baik. Sedangkan lembaga pendidikan Islam yaitu suatu sistem atau organisasi pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengkaji ilmuwan sesuai sudut pandang ajaran agama Islam. Di dalam lembaga pendidikan Islam ada tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dapat merubah suatu individu menjadi lebih baik dan sesuai dengan syariat atau ketentuan agama Islam. Dalam sebuah lembaga pendidikan, sangat diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengubah individu menjadi lebih baik. Maka dari itu sudah seharusnya di suatu lembaga pendidikan menerapkan sistem dan kurikulum sesuai ajaran agama Islam, karena sistem dan kurikulum yang bernuansa Islami sangat cocok untuk membentengi diri dari perkembangan zaman. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas tadi, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam secara garis besar adalah suatu proses pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang diterapkan di suatu lembaga dan organisasi. Tujuannya ialah untuk mengajarkan nilai-nilai Islam sesuai bidang keilmuan dalam proses belajar. Tidak hanya proses belajar saja, tetapi juga membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi ilmu, mulai dari ilmu tentang agama, ibadah termasuk, maupun tentang dunia, sains, dan teknologi. Karena itulah agama Islam memberikan pelajaran tentang menghargai ilmu dan cara menyampaikan ilmu ilmiah sesuai dengan metode-metode Islam agar penyampaian ilmu tersampaikan dan mudah dipahami oleh para siswa. Pembahasan di atas mencakup beberapa jenis lembaga pendidikan Islam dan perannya masing-masing. Yang pertama, pesantren salaf. Ini adalah pesantren yang mengikuti tradisi salaf terdahulu dalam pengajaran dan ajaran Islam. Mereka fokus pada kitab-kitab kuning dan ajaran orang-orang salaf. Yang kedua, pesantren modern. Pesantren modern mengikuti perkembangan zaman dengan memprioritaskan bahasa modern dan pendidikan formal. Mereka juga menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, pesantren semi tradisional modern. Ini adalah pesantren yang menggabungkan metode tradisional dan modern dalam pengajaran, mencakup kitab kuning dan aspek digital. Yang keempat, madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan metode Islam. Ada berbagai tingkatan seperti MI setara dengan SD, MTS setara dengan SMP, MA setara dengan SMA, dan MAK setara dengan SMK. Yang kelima, Raudatul Afla atau RA. Ini adalah pendidikan untuk anak usia 4-6 tahun. Yang keenam, Majelis Taklim, lembaga pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pertemuan dan pengajaran agama. Yang ketujuh, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama Islam yang mengutamakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, tetapi juga menyediakan pelajaran umum. Tentang Majelis Taklim, tujuannya adalah meningkatkan iman, silaturahmi, dan kesadaran sosial dalam jamaahnya. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia menekankan nilai-nilai Islam, akhlak, dan etika dalam pendidikan serta mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambaran singkat tentang berbagai jenis lembaga pendidikan Islam dan peran mereka dalam konteks Indonesia. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan dalam Islam. Nomor 1. Lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan bersekolah, lembaga pendidikan dasar yaitu SD atau SMP, lembaga pendidikan menengah SMK atau SMK,
dan lembaga pendidikan tinggi. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah: 1. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Nomor 2. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Nomor 3. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Nomor 4. Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain: 1. Taman kanak-kanak. 2. Raudatul Atfal. 3. Sekolah dasar. 4. Madrasah ibtidaiyah. 5. Sekolah menengah pertama. 6. Madrasah Tsanawiyah. 7. Sekolah menengah atas. 8. Madrasah Aliyah. 9. Sekolah menengah kejuruan. 10. Perguruan tinggi meliputi akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan yang jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Guru adalah fasilitator yang diperlukan. Tidak adanya pembatasan usia. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Waktu pendidikan singkat dan padat materi. Sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan non-formal antara lain kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga keterampilan dan pelatihan, lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat.